Shalom, jemaat Tuhan, selamat pagi. Tetap kuat, tetap setia, tetap memiliki rasa takut kepada Tuhan. Pengenalan akan Allah selalu akan melahirkan sebuah rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Ketika manusia berhasil ditipu oleh iblis, karena manusia ditawarkan untuk menjadi seperti Allah. Jika engkau makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Aneh memang, karena manusia diciptakan sudah sepeta segambar dengan Allah. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambar Allah, diciptakannya lah manusia. Dan Allah memberikan otoritas. Untuk apa? Untuk memenuhi bumi dengan manusia beranak cucu, supaya gambar Allah lewat hidup kita, lewat anak-anak Tuhan, dunia dipenuhi dengan gambar Allah. Dan dengan otoritas gambar Allah yang ada pada kita, kita disuruh menaklukkan bumi ini. Tapi aneh memang, di pasal 3 iblis menipu manusia. Kalau kau makan buah ini, kau akan jadi seperti Allah. Dan ketika manusia berontak, melanggar firman Tuhan, otoritas itu diambil. Dan lewat kehadiran Yesus, lewat kedatangannya ke dalam dunia, mati di kayu salib, dia berkata sebelum naik ke surga, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah ada padanya, diambil. Jadi segala kuasa, artinya tidak ada lagi sebenarnya otoritas dan kuasa daripada si jahat, sudah ada. Dan Tuhan memberikan otoritas ini kepada orang percaya. Karenanya Alkitab berkata tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Dengan nama Yesus kita bisa usir setan-setan, kita tumpang tangan sama orang sakit bisa sembuh. Bahkan racun maut sekalipun, apapun yang coba ditulahkan kepada kita lewat kuasa-kuasa kegelapan, tidak mempan. Karenanya ketika anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, iblis berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak bisa menyentuh Ayub dengan segala apa yang dimilikinya karena ada pagar api. Karena itu perhatikan baik-baik. Saya mempercaya bahwa anak-anak Tuhan ada pagar perlindungan yang sempurna dalam hidup kita. Seringkali kita diragukan, kok kalau ada kuasa Tuhan orang bisa sakit, kok kalau dia hamba Tuhan bisa mati. Kita kadang-kala dibodohi sama iblis. Ingat, orang mati itu bukan karena COVID-19, tapi kematian datang dan bisa macam-macam kematian itu. Dan kematian seharusnya bukan sesuatu yang menakutkan kita, karena Alkitab berkata berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, aku bingung mana yang mau kupilih. Kalau aku mati meninggalkan kamu, aku senang bisa ketemu Tuhan. Tapi kalau aku hidup, berarti aku harus memberi buah melayani Tuhan. Seharusnya pemikiran, pemahaman kita, pengenalan kita kepada Allah ini perlu ditingkatkan dan meningkat. Karena kalau tidak, kita bisa salah paham, miss terus dengan Tuhan. Dan kalau kita nggak mengalami kebenaran firman Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar, akhirnya kita bisa tertipu dan seperti Adam dan Hawa. Karena saya melihat bahwa iblis lewat apapun sedang berusaha mencuri, mengambil, untuk membuat kita tidak tahu bahwa kita memiliki otoritas yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita bisa saja salah mempresentasikan Injil Kerajaan Allah kepada dunia ini. Bagaimana kita coba lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 3-5 khotbah Yesus di bukit. Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan ini baru beberapa kalimat awal di khotbah Yesus yang ada di bukit. Dan ini telah menginspirasi bagi umat Tuhan, bagi umat manusia selama hampir 2000 tahun. Dan kita bisa mengerti mengapa respon yang Yesus dapatkan setelah mengakhiri sesi-sesi khotbah di bukit. Bukan tawaan dan ejekan, melainkan ketakjuban. Orang-orang pada kagum. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa,
Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam Matius 7 ayat 28-29, kalau ahli-ahli Taurat cenderung mengutip ajaran para nabi ketika mengajar, Yesus berbicara dengan otoritas yang langsung bersumber dari dirinya sendiri. Makanya nggak heran. Kenapa tidak heran? Dia sendiri adalah raja dari kerajaan yang sedang diberitakannya. Dan pengikut Yesus, kita ini seharusnya terus belajar mendalami kebenaran ajarannya yang tidak akan pernah habis untuk kita selami. Makanya kita perlu belajar, perlu disiplin sungguh-sungguh, merenungkan, membaca firman Tuhan, menghidupi, mempraktekannya, sehingga kita sebagai orang Kristen yang berotoritas, berkuasa. Bukan orang Kristen yang mulutnya percaya tapi hatinya tidak, tindakannya tidak. Hatinya penuh dengan ketakutan, kecemasan, aneh. Di satu sisi kita bilang percaya, di sisi yang lain kita sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kita tidak percaya karena kita tidak lagi melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Kita tidak lagi berjumpa dengan orang-orang yang harusnya diinjili, dilayani. Jadi pengikut Tuhan, kita seharusnya mengalami kebenaran, otoritas Allah, ajaran yang tidak akan habis-habisnya untuk menyampaikan, disampaikan kepada dunia. Karenanya mari kita meminta agar Tuhan memampukan kita untuk menyampaikan Injil kerajaannya, bukan dengan otoritas kita sendiri, tetapi dengan otoritas yang diberikannya kepada kita sebagai wakil-wakilnya di dunia. Gereja adalah duta surga, anak-anak Tuhan adalah duta surga. Kalau kita tahu ada dubes, duta besar, berkuasa penuh di sebuah negara, dia mewakili. Duta besar misalnya di Roma, dia mewakili Indonesia, berkuasa penuh untuk masalah di Indonesia. Dia tahu betul dia mewakili Indonesia. Tahukah kita adalah duta kerajaan Allah, ada otoritas dalam hidup kita. Saya berdoa dan rindu Tuhan membuka mata hati kita, kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar tentang anak Allah, sehingga di tengah situasi yang galau ini, di tengah situasi yang mencekam ini, di tengah situasi yang menurut saya terbalik karena orang takut mati karena COVID dan orang melarikan diri, tidak lagi melakukan apa yang harusnya dia lakukan kepada Tuhan. Tetapi ketika dia giliran untuk menyenangkan dagingnya, keinginannya, dia tidak takut dengan apapun, Bapak Ibu. Terbalik-balik saya melihat. Karena itu saya berdoa, biarlah firman Tuhan yang memang terkadang bertentangan, seperti khotbah Yesus di bukit, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia akan mewarisi bumi ini. Makanya dalam doa Bapa kami, dialah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu ingat, pengenalan akan Allah melahirkan otoritas, kuasa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jangan izinkan setan menipu kita dan mengambil otoritas sebagai orang percaya dalam hidup kita. Gunakan otoritas itu untuk mengusir setan-setan dan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Mati hidup kita ada dalam otoritas dan kuasa Allah. Saya berdoa kiranya ada perlindungan Tuhan, ada otoritas yang menaungi hidup saudara dari ujung kepala sampai ujung kakimu, sehingga COVID-19 tidak membawa kematian dalam hidupmu. Engkau justru berpengaruh mendoakan banyak orang-orang sakit hari ini, meneguhkan orang-orang yang lemah hari ini dengan perkataanmu, yaitu perkataan yang di dalam hatimu, firman itu telah menjadi kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.